Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uthi litatsmimi makarimil akhlaq, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Apa kabar semua? Semoga senantiasa kita dalam keadaan baik semuanya ya. Kembali lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pertemuan yang ketiga. Dalam pertemuan atau pada pertemuan yang ketiga ini, materi atau judul yang akan kita bahas ialah berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Dari judul ini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yakni memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Poin selanjutnya ialah dalil-dalil tentang perintah berbusana, menutup aurat, dan menjaga pandangan. Poin yang selanjutnya ialah menerapkan perilaku mulia. Ada 3 poin yang akan kita bahas pada judul ini. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini ialah hanya pada poin memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Nah, dari poin ini nantinya akan kita dapati beberapa pembahasan, 2 pembahasan, yakni makna aurat secara bahasa dan istilah. Selanjutnya ialah makna jilbab dan busana. Nah, dari makna jilbab dan busana ini nanti akan kita bahas pula kriteria busana syar'i ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan yang lalu, marilah kita mengawalinya atau memulainya dengan membaca Bismillah, kalimatul basmalah. Semoga dengan keberkahan Bismillah ini kita diberikan keberkahan pada pembelajaran ini dan juga diberikan kemudahan di dalam memahami materi pada pertemuan ini. Marilah sama-sama kita memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dari poin memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat, pembahasan yang pertama yang akan kita bahas ialah makna aurat secara bahasa maupun istilah. Nah, bicara soal aurat, kata aurat ini diadopsi dari bahasa Arab, yakni aurah, yang ditulis aurah atau aurat, di mana pengertiannya secara bahasa berarti malu, aib atau aib, dan buruk. Kata aurat ini dapat dikatakan juga berasal dari kata awiro yang artinya hilang perasaan. Nah, di mana jika kata ini kita sandingkan kepada mata, maka berarti hilang cahayanya atau lenyap pandangannya, yakni buta. Karena dari aurah tadi, dari aurat yang artinya hilang perasaan atau hilang pandangannya, yakni buta. Nah, dan juga pada umumnya kata ini atau kata aurat ini memberi arti kepada sesuatu yang tidak baik untuk dipandang, memalukan dan mengecewakan. Apa saja itu? Apapun yang tidak baik untuk dipandang atau sesuatu yang buruk untuk dipandang, memalukan dan mengecewakan, itu juga bisa disebut aurat
atau aurat secara bahasa. Selain dari pengertian di atas, juga dijelaskan di dalam beberapa literatur fikih disebutkan bahwa kata aurat atau aurat ini dapat diartikan an-naqsu, kurang, kekurangan. Apapun itu, jika ia kurang maka disebut aurat secara bahasa, yang berarti kurang. Atau bisa diartikan juga kullu mayustahya minhu, yakni segala perkara yang dirasa malu. Atau juga bisa disebut asyai'ul mustaqbah, yakni sesuatu yang dianggap atau terhitung buruk atau menjijikan. Jadi apa saja yang dianggap atau yang terhitung buruk dan menjijikan itu juga disebut aurat secara bahasa. Nah, di mana memang terkadang segala sesuatu yang dianggap menjijikan atau buruk itu dapat kita sebut aurat. Kenapa? Karena dianggap buruk untuk diperlihatkan. Nah, sedangkan aurat secara istilah atau secara syara ialah wilayah atau bagian tubuh yang harus atau yang wajib ditutupi karena adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yajibu satruh, perkara atau sesuatu atau bagian tubuh yang wajib ditutupi ketika sholat misalnya. Atau ma yahrumu nazruh, yakni sesuatu yang haram untuk dilihat. Jadi aurat secara istilah ialah wilayah atau bagian yang memang harus ditutupi atau yang haram untuk dilihat. Ma yajibu satruh au ma yahrumu nazruh, wajib ditutupi atau haram untuk dilihat. Itu sekiranya pengertian dari aurat secara bahasa maupun secara istilah. Selain makna aurat secara bahasa dan istilah, poin selanjutnya yang harus kita pahami ialah makna jilbab dan busana muslim atau muslimah. Pertama kita akan menjelaskan pengertian atau makna dari jilbab. Secara bahasa, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ini salah satu pengertian jilbab menurut bahasa. Sedangkan pendapat lainnya yang mana disampaikan atau disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa jilbab ialah al-mula'atul lati taltahibu bihal mar'ah, yakni kain atau pakaian yang panjang atau menjulur yang digunakan oleh perempuan untuk berselimut atau menutupi tubuh. Fauqa thiyabiha, yang mana terletak di bagian atas baju yang dikenakannya. Nah, dari pendapat Imam Nawawi ini, maka jilbab dapat diartikan dengan kain atau pakaian yang lebar, yang menjulur, yang dikenakan perempuan untuk melapisi pakaian yang sudah dikenakannya. Jadi pakaian atau kain yang menjulur. Kain yang menjulur yang digunakan untuk melapisi pakaian yang telah digunakan atau yang sudah dikenakan oleh perempuan tersebut. Nah, adapun terkait makna busana atau pakaian. Busana dapat diartikan sebagai sesuatu atau barang yang dipakai seperti baju, celana, dan sebagainya. Nah, dari kata busana ini, jika disandingkan dengan muslim atau muslimah, maka dapat diartikan bahwa busana muslim atau muslimah ialah pakaian yang digunakan oleh orang Islam, laki-laki maupun perempuan, di mana pakaian tersebut
telah memenuhi atau sesuai standar syariat Islam, yakni dapat menutupi aurat. Nah, jadi pada intinya yang disebut jilbab ialah pakaian pelapis atau penyelimut yang panjang atau yang longgar atau yang menjulur, di mana berfungsi untuk melapisi atau untuk menyelimuti pakaian yang telah digunakan oleh perempuan sebagai penyelimut atau pelapis. Jadi dia menjulur dan panjang sebagai pelapis atau penyelimut dari pakaian yang telah digunakan oleh perempuan. Nah, dari jilbab ini atau dari busana ini, apakah ada kriteria busana atau pakaian syar'i bagi wanita khususnya? Menurut Syekh Ahmad Mutawalli Asy-Sya'rawi, dijelaskan bahwa ada beberapa kriteria pakaian syar'i bagi wanita, yakni beliau berkata wasyurrito fi libasil mar'ati syar'i, disyaratkan dalam pakaian perempuan yang syar'i ialah alla yakuna kasyifan, pakaian tersebut tidak memperlihatkan auratnya, tidak tampak auratnya. Wala wasifan, tidak menyipati, pakaian tersebut tidak menyipati atau menggambarkan lekuk tubuhnya. Jadi mungkin tidak transparan dan juga tidak ketat. Wala mulfitan lin nazri, dan juga tidak menarik perhatian. Ini 3 kriteria pakaian syar'i menurut Syekh Ahmad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Selain dari 3 hal di atas atau 3 kriteria di atas yang telah disebutkan terkait pakaian atau busana syar'i, tentunya ada kriteria lain yang harus kita perhatikan, yakni pakaian tersebut atau hiasan yang digunakan itu tidak menyerupai pakaian atau hiasan lawan jenis. Hal ini dikecam di dalam hadis Nabi, dijelaskan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melaknat atau mengutuk laki-laki yang berpakaian layaknya pakaian wanita. Ar-rajul yalbasu libsatal mar'ah, dan juga wanita yang memakai pakaian atau layaknya pakaian yang dipakai oleh kaum laki-laki. Wal mar'ah talbasu libsatal rajul. Terkait batasan menyerupai lawan jenis ini, menurut Sayyid Abdurrahman Ba'alawi, adalah menggunakan pakaian atau hiasan yang lazim digunakan oleh lawan jenis. Perempuan sudah lazim pada tempat tersebut ialah menggunakan pakaian seperti ini. Laki-laki sudah lazim menggunakan pakaian atau hiasan seperti ini misalnya. Bunyi redaksi daripada ucapan atau pendapat Sayyid Abdurrahman Ba'alawi itu ialah berbunyi an yatazaya ahaduhuma bima yakhtasu bil akhar au yaglibu ikhtisasuhu bihi fi dzalikal mahal alladzi huma fi, yang artinya kurang lebih berhias dengan sesuatu yang dikhususkan untuk lawan jenis atau secara umum di daerah tersebut hiasan itu dikhususkan untuk lawan jenis. Jadi ini terkait tentang batasan menyerupai lawan jenis yang diterangkan oleh Sayyid Abdurrahman Ba'alawi. Ya, jadi itulah kiranya pembahasan terkait memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Nah, dari sini perlu kita ketahui dan perlu kita sadari bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam mengatur semua urusan manusia agar terwujud kehidupan yang aman, nyaman, dan damai. Dalam hal berbusana, Islam mengajarkan bahwa busana memiliki fungsi utama sebagai penutup aurat. Selain fungsi-fungsi yang lain seperti
sebagai hiasan dan penahan rasa panas atau dingin. Nah, dengan demikian, maka bagi orang-orang yang beriman, busana adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi kalangan perempuan. Karena bagi kalangan perempuan, Islam sangat memperhatikan terkait kehormatan dan juga masalah dalam menutup aurat ini. Islam memberikan perhatian lebih terhadap wanita di dalam menjaga kehormatannya. Itulah kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat dipertemukan pada pertemuan selanjutnya pada judul yang sama. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.